Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hisbi Suhada dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari kelas A akan menjelaskan perihal mazhab. Jadi di sini ada 3 pertanyaan mengenai mazhab sendiri yang akan dibacakan oleh saudara saya. Untuk pertanyaan yang pertama, silakan. Mengapa umat Islam bermazhab? Nah, jadi pertanyaan yang pertama adalah mengapa umat Islam itu bermazhab seperti itu. Jadi kita sebagai umat Islam itu perlu memahami dalam menjalankan sebuah syariat. Apalagi ketika kita menetapkan suatu hukum, baik itu sholat, berwudu, apapun itu, terutama dalam studi fikih ini. Jadi kan ada kaitannya tentang pedoman beribadah kita. Jadi ketika kita menetapkan suatu hukum, itu tidak bisa sembarangan. Harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya, tidak bisa sembarangan. Jadi ketika kita menetapkan suatu hukum, kita itu boleh maksudnya mencari dalil tersebut dalam sebuah hadis Al-Qur'an. Nah, ini tidak apa-apa. Tetapi yang salah adalah ketika kita memahami hadis tersebut lalu menjelaskan sesuai pemahaman kita. Nah, ini merupakan suatu tindakan yang salah. Tidak ada rujukan, jadi tiba-tiba langsung menjelaskan seperti itu. Nah, jadi pentingnya suatu madhab adalah ketika kita menafsirkan atau menetapkan suatu hukum, kita tuh harus ada dalil. Nah, jadi dalam mengkaji tafsir Al-Quran maupun hadis perlu dijembatani dengan tafsir-tafsir serta pendapat ulama. Menafsirkan Al-Quran dan hadis secara autodidak sangat rentan pada sebuah kesesatan seperti itu. Itulah alasannya mengapa ulama-ulama besar sekalipun sering merujuk pada pendapat-pendapat ulama yang lebih alim. Jadi ulama terdahulu, termasuk 4 mazhab yang kita ikuti, itu tidak sembarangan dalam mengkaji sebuah hukum. Jadi mereka merujuk kepada ulama sebelumnya yang lebih alim, lebih cerdas dari mereka. Jadi mereka juga tidak sembarangan seperti itu. Nah, ini adalah alasan mengapa umat Islam itu bermazhab seperti itu, agar mendapatkan tuntunan yang sahih dari mazhabnya. Jadi tidak sembarangan. Itu merupakan salah satu alasannya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Mas. Bagaimana sejarah mazhab? Nah, yang kedua adalah bagaimana sejarah mazhab. Jadi mazhab ini adalah suatu metode ya. Mazhab adalah suatu metode yang terbentuk dari pemikiran dan penelitian. Nah, perlu diingat ini adalah dari pemikiran dan penelitian. Kemudian orang-orang yang mempercayainya menjadikan metode itu sebagai pedoman. Jadi bermula dari sebuah penelitian dan pemikiran, kemudian dijadikan sebuah pedoman. Sejarah mazhab itu bermula dari pemikiran atau pendapat seorang imam. Nah, seorang imam dalam memahami sesuatu, baik itu filsafat, hukum, teologi, politik, dan lain sebagainya. Pemikiran itu kemudian diikuti oleh kelompok. Nah, ini alur terbentuknya sebuah mazhab. Jadi ketika ada seorang imam mencetuskan pemikirannya melalui pemikiran penelitian, maka ada pengikutnya, ada kelompok yang mempercayainya, maka terbentuk sebuah mazhab seperti itu. Dan kemudian dikembangkan menjadi suatu aliran, sekte atau ajaran. Jadi bukan hanya membentuk suatu mazhab, tetapi juga ada aliran, sekte, ada ajaran seperti itu. Dalam kamus bahasa Arab sendiri, mazhab itu berasal dari kata zahaba yadhabu yang artinya pergi seperti itu. Pada dasarnya mazhab-mazhab dalam Islam itu timbul antara lain karena adanya sebuah perbedaan dalam memahami ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi terbentuknya dari sebuah perbedaan pemikiran seperti itu. Perbedaan pendapat mengenai maksud ayat-ayat zani, ad-dalalah, atau ayat yang pengertiannya masih bisa ditafsirkan adalah salah satu alasan munculnya mazhab-mazhab dan aliran-aliran dalam Islam seperti itu. Pada hakikatnya mazhab itu adalah suatu aliran pemahaman tertentu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sifatnya tidak mengikat. Sementara macam-macamnya meliputi tauhid, ibadah, hukum politik,
filsafat dan sebagainya. Jadi seperti itu. Sedangkan dalam kajian ilmu fikih yang kita tekuni adalah keempat mazhab tersebut. Antara lain yaitu Hambali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Jadi empat mazhab itu yang perlu kita tekuni. Bagaimana sejarahnya, bagaimana perkembangannya seperti itu. Karena kita dalam lingkup kajian ilmu fikih. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa pentingnya mengikuti imam 4? Jadi pertanyaan ketiga adalah apa sih pentingnya mengikuti imam 4 yang telah saya sebutkan tadi. Jadi ketika kita memahami salah satu mazhab dan mengikutinya, maka kita perlu mengikuti mazhab-mazhab yang lain. Jadi tidak saling menjatuhkan, tidak saling memilih, membeda-bedakan. Seperti itu. Agar tidak rentan terjadi pertikaian antara sesama umat muslim. Nah, ketika kita kan lihat banyak sekarang banyak pertikaian, padahal sesama muslim, sesama umat muslimnya, seperti itu. Nah, ketika kita paham tentang kajian keempat ulama tersebut, maka kita bisa paham juga mana yang pas ketika kita mendalami suatu ilmu dan mana yang tidak pas seperti itu. Dan juga ketika kita bepergian ke wilayah-wilayah lain, seperti contohnya ketika kita berbeda wilayah. Contohnya kita di Indonesia kan, yang umumnya mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Sedangkan ketika kita menerapkan mazhabnya Imam Syafi'i, yang ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis kita batal wudunya. Nah, ketika itu kita umrah atau haji ke Arab Saudi. Sedangkan di sana kita kan saat tawaf tentunya bersentuhan dengan lawan jenis. Nah, masa kita harus menerapkan mazhab Imam Syafi'i di sana? Ketika bersentuhan langsung ambil wudu, tidak jadi tawaf jadinya, seperti itu. Mungkin itu pemahamannya dari saya ya. Kenapa kita perlu mengkaji atau mengikuti empat mazhab tersebut, seperti itu. Dan kita juga selain yang tadi, jadi kita perlu belajar dari sejarahnya, perlu belajar kenapa empat imam ini perlu diikuti, perlu ditekuni, perlu diteladani, seperti itu. Dari prestasi beliau, dari keteladanan beliau mencari ilmu, dari kedalaman beliau dalam mengkaji sebuah ilmu, seperti itu. Ketekunan beliau mengkaji sebuah ilmu. Nah, itu perlu kita dalami, perlu kita ikuti. Bukan membanding-bandingannya, ini tidak perlu. Karena sesama umat muslim, seperti itu. Dan untuk yang terakhir adalah pertanyaan tentang mazhab yang masih terbenak di pikiran saya. Apa itu? Jadi mengapa sih ketika kita udah belajar dari kecil, dari SD, dari SMP, SMA, udah mengerti artinya sebuah perbedaan. Nah, terutama ketika perbedaan sebuah mazhab ini, kita sudah mengerti, maksudnya sejarahnya seperti ini, imamnya ini seperti itu. Tetapi mengapa sampai saat ini masih sering terjadi pertikaian antara sesama umat muslim? Padahal sesama umat muslimnya saling membanding-bandingkan, saling menjatuhkan. Ketika dalam perbedaan mazhab, hanya dengan perbedaan mazhab ini udah bertikai, membanding-bandingkan dan sebagainya, seperti itu. Jadi ini menjadi pertanyaan di pikiran saya, kenapa masih terjadi? Padahal kita udah mempelajari, seperti ini, seperti ini. Tetapi tetap terjadi, tetap rentan terjadi sebuah pertikaian itu. Mungkin itu penjelasan dari saya, Muhammad Hizbi Soda. Ketika ada kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu. Jadi ketika ada sebuah kesalahan dalam pengucapan atau apapun itu, saya mohon maaf. Dan jika itu ada kelebihan, silakan diambil, atau ada ilmu dari saya, silakan diambil, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.